Pernahkah kau pikir kurir yang datang larut malam itu benar-benar manusia? Ada satu kisah tentang seorang pengantar paket yang tak pernah kembali. Ia mendapat pesanan dari alamat yang tak ada di peta, rumah pemakaman. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, warga sering melihat sosok berseragam ekspedisi berjalan di antara nisan, membawa kotak coklat basah, dan berbisik pelan ke siapapun yang melintas. Ada paket buatmu, tolong tanda tangan dulu. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan sempit di kawasan Karangjati, Banyumas. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:43 ketika Reno, kurir ekspedisi malam, masih menatap peta di layar ponselnya yang berembun. Tulisan di paket itu aneh. Penerima, Bapak Umar, alamat, rumah ujung jalan pemakaman Karangjati, tanpa nomor. Reno sempat berpikir untuk menunda pengantaran, tapi target harian membuatnya urung. Ia butuh tambahan bonus lembur, dan paket itu adalah kiriman terakhir malam ini. Paling rumah ujung kampung, deket makam, gumamnya, menyalakan motor bebek tuanya yang bergetar kecil di bawah hujan. Jalan menuju pemakaman gelap gulita. Lampu jalan berhenti tepat di ujung gang. Di depan sana, hanya tampak deretan batu nisan berdiri miring di antara pohon kamboja. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati dari arah makam membuat bulu kuduk Reno meremang. Ia menurunkan gas saat melihat sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan. Cat dindingnya terkelupas, jendela tertutup rapat, dan ada lentera kecil bergoyang tertiup angin di beranda depan. Beneran ada orang tinggal di sini, batinnya. Reno mengetuk pagar kayu yang setengah lapuk. Tok, tok, tok. Tak ada sahutan. Ia mencoba lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Dari dalam rumah terdengar langkah kaki berat, menyeret, seperti seseorang berjalan dengan kain panjang yang basah. Suaranya mendekat, sangat lambat. Pintu kayu itu akhirnya terbuka sedikit. Dari celahnya muncul seseorang atau sesuatu. Sosok tinggi terbungkus kain putih dari kepala hingga kaki. Kainnya kotor, penuh tanah lembab, dan bercak coklat kehitaman. Tak ada wajah, hanya tonjolan di bagian kepala dan lubang kecil di bagian mata yang gelap. Reno terpaku. Pak Umar." Suaranya gemetar. Sosok itu hanya diam. Lalu tangannya, atau sesuatu di balik kain itu, keluar perlahan dari balik pintu, memegang bolpoin. Ia menandatangani lembar tanda terima di ponsel Reno dengan gerakan kaku. Setelah itu, dari balik kain terdengar suara lirih serak. "Terima kasih, nanti malam, kirim lagi." Pintu menutup sendiri. Lampu lentera padam. Hening. Reno menatap layar ponsel. Tanda tangan yang muncul bukan tulisan, melainkan garis acak seperti goresan kuku. Bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru menyalakan motor dan melaju secepat mungkin menjauh dari pemakaman. Sesampainya di rumah kosnya, di daerah Sokaraja, Reno masih gemetar. Ia mencoba menenangkan diri dengan rokok. Mungkin cuman orang tua aneh yang pakai kain sarung panjang, pikirnya. Tapi pukul 00.17, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi ekspedisi muncul. "Anda mendapat permintaan pick-up baru. Pengirim, Bapak Umar. Lokasi, rumah ujung pemakaman Karangjati." Reno menatap layar lama. Rasanya tengkuknya dingin seperti disentuh sesuatu. Padahal ia baru saja mengantarkan paket ke alamat itu 2 jam lalu. Reno menatap layar ponselnya lama. Notifikasi itu tidak mungkin salah. Nama pengirim, Bapak Umar. Alamat, rumah ujung jalan pemakaman Karangjati. Waktu pick-up 00.30. "Gila apa? Ini udah tengah malam," gumamnya. Tapi sistem aplikasi tidak bisa diabaikan. Kalau dia tolak, poinnya bisa berkurang.
Bonusnya hangus. Hujan di luar makin deras. Angin meniup jendela kamar kosnya hingga berderit pelan. Reno berdiri, menatap mantel hujannya yang masih basah, tergantung di belakang pintu. Ada bercak tanah di bagian bawah celana yang belum sempat dicuci. Tanah dari halaman rumah di ujung pemakaman tadi. Ia menghela napas panjang. Ya udahlah, kirim bentar, abis itu selesai. Motor tuanya berderum pelan, menembus derasnya hujan. Jalan menuju pemakaman Karangjati terasa lebih sepi dari sebelumnya. Lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya suara air hujan dan derit ranting di pinggir jalan menemani. Begitu sampai di ujung gang, Reno melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Rumah tua itu kini gelap gulita. Lentera yang tadi menyala sudah tak ada. Tapi di depan pagar kayunya tampak sebuah paket besar dibungkus plastik hitam, basah kuyup. Reno turun dari motor. "Pak Umar?" panggilnya. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes dari atap rumah. Paket itu diletakkan rapi di atas batu nisan kecil di pinggir pagar. Anehnya, label pengirim dan penerima sudah terpasang seperti pesanan resmi dari sistem. Reno menyipitkan mata untuk membaca. Pengirim, Bapak Umar, Rumah Pemakaman Karangjati. Penerima, Ibu Rina, Jalan Pahlawan Nomor. 9 nama itu membuatnya terdiam. Ibu Rina adalah pelanggan tetapnya, pemilik warung dekat terminal, sering pesan paket setiap minggu. Tapi, bagaimana bisa pengirimnya dari rumah kosong itu? Tanpa berpikir panjang, Reno mengangkat paket itu. Beratnya luar biasa, seperti berisi sesuatu yang lembek dan basah. Ketika ia menaruhnya di bagasi motor, bau anyir menyengat tercium dari sela plastik. Ia menelan ludah, menutup bagasi, lalu segera menyalakan motor. Sepanjang perjalanan ke rumah Ibu Rina, perasaan Reno tak tenang. Jalanan tampak lebih panjang dari biasanya. Kabut turun pelan-pelan, menutup pandangan. Ia sempat menoleh ke kaca spion. Sekilas, sangat sekilas, ia melihat bayangan putih di belakang motornya. Berdiri di tengah jalan pemakaman, tidak bergerak. Begitu sampai di depan rumah Ibu Rina, waktu sudah menunjukkan pukul 1.12. Rumah itu gelap. Reno mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Bu Rina. Paket, Bu. Tak ada jawaban. Tapi dari balik pintu terdengar suara langkah kaki pelan dan kunci diputar. Seorang wanita separuh baya muncul, wajahnya tampak pucat, mata sayu. "Oh, paket lagi ya Mas Reno?" katanya lemah. "Iya Bu, tapi malam-malam begini kok masih pesan?" "Loh, saya nggak pesan apa-apa Mas." Reno terdiam. Ia menunjukkan layar ponsel. Data pesanan jelas atas nama Ibu Rina. "Bapak Umar yang kirim," tambahnya. Begitu nama itu disebut, wajah wanita itu berubah. Matanya membesar, bibirnya bergetar. "Bapak Umar," bisiknya. "Mas, kamu jangan bercanda. Bapak Umar itu sudah meninggal 3 tahun lalu." Reno tercekat. "Apa?" Ibu Rina membuka pintu lebih lebar, lalu menatap paket di bagasi motor. Ia menutup hidungnya. Wajahnya berubah ngeri. "Mas, itu dari kuburannya dia. Saya tahu, itu rumah kosong di depan makam Karangjati dulu, tempat tinggalnya sebelum meninggal." Reno menatap paket itu. Plastik hitamnya mulai robek di sudut bawah. Dari dalamnya menetes air kecoklatan yang berbau busuk, bercampur aroma anyir darah dan tanah basah. Ia memutuskan membuka sedikit bungkusnya, meski Ibu Rina menjerit melarang. Dengan tangan gemetar, Reno menarik ujung plastik, dan dari dalam terlihat gulungan kain putih panjang, lembab, berlumur tanah. Bukan kain biasa, itu kain kafan. Reno menjerit pelan, menjatuhkan paketnya. Ibu Rina menutup mulut dengan tangan gemetar. Di saat bersamaan, dari kejauhan terdengar suara pelan dari arah jalan pemakaman. "Terima kasih, sudah diantar." Suara itu serak, tapi jelas.
dan di kaca spion motor Reno yang masih menyala, tampak bayangan sosok putih berdiri di ujung jalan, terbungkus kain kafan yang meneteskan air tanah. Reno langsung menutup bagasi motor, tanpa berpikir panjang melaju, secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Tapi saat tiba di kosnya, ada hal yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di depan pintu kamarnya, ada paket kecil terbungkus rapi dengan label yang ia kenal. Tulisan di label itu membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Penerima, Reno Saputra, kos blok C nomor 3. Pengirim, Bapak Umar, rumah pemakaman Karangjati. Hujan sudah berhenti, tapi udara dini hari terasa lebih berat dari sebelumnya. Reno berdiri terpaku di depan pintu kosnya. Di lantai, tepat di bawah cahaya lampu neon yang berkelip, tergeletak sebuah paket kecil. Bungkusnya masih baru, segel rapi, tapi bagian bawahnya basah dan meninggalkan jejak tanah di keramik. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap label putih yang terpasang di atasnya. Pengirim, Bapak Umar, rumah pemakaman Karangjati. Penerima, Reno Saputra, kos blok C nomor 3. Reno mundur 1 langkah. Siapa yang taruh ini di depan pintuku jam segini? Bisiknya pelan. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan. Pukul 2:47 pagi. Ia menelan ludah. Rasa takut bercampur penasaran membuatnya tak bisa pergi begitu saja. Ia jongkok perlahan, menyentuh permukaan plastiknya. Dingin, lembab, ada bau tanah bercampur amis besi. Reno menatap sekeliling. Semua kamar di kos itu gelap. Teman-teman sekamarnya sudah lama tidur. Ia hanya bisa mendengar suara tetesan air dari talang dan dengung listrik. Dengan tangan gemetar, ia membawa paket itu ke dalam kamar. Ia letakkan di atas meja kecil, lalu menatapinya lama. Ponselnya bergetar, notifikasi baru dari aplikasi ekspedisi. Pickup berikutnya dikonfirmasi, pengiriman otomatis aktif. Jangan lupa scan paket dari pengirim Bapak Umar. Wajah Reno memucat. Sistem aplikasi seolah tahu paket itu sudah di tangannya. Padahal ia tidak pernah memindai, tidak pernah menyetujui apapun. Ia mencoba menelpon customer service, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Hanya muncul tulisan di layar. Tidak ada jaringan. Reno mulai panik. Ia memutuskan membuka bungkus itu untuk memastikan isinya. Gunting kecil di meja ia ambil, lalu ia potong perlahan plastik hitam tersebut. Begitu lapisan pertama terbuka, bau busuk langsung menyeruak, campuran tanah basah dan sesuatu yang seperti bangkai lama. Ia menahan mual, menarik plastik lebih lebar. Di dalamnya ada gulungan kain putih. Awalnya ia kira hanya kain biasa, tapi ketika disentuh terasa berat dan basah. Ia menarik ujung kain itu dan matanya membesar. Di tengah lipatan kain terdapat nama yang dijahit dengan benang merah. RENOSAPUTRA. Hurufnya rapi, tapi ada noda kecoklatan seperti darah kering di setiap huruf. Kain kafan itu panjang, seukuran tubuh manusia. Ini nggak mungkin, bisik Reno. Langkahnya mundur pelan. Ia tersandung kursi, jatuh terduduk. Dari luar jendela terdengar suara pelan, seperti kain diseret di atas tanah basah. Serek, serek. Reno menatap jendela. Tirainya bergerak, padahal tidak ada angin. Lalu terdengar ketukan pelan di kaca. Tok, tok, tok. Ia memberanikan diri mendekat. Di balik kaca, samar-samar, tampak seseorang berdiri di halaman kos. Sosok itu tinggi, terbungkus kain putih kotor, wajahnya hitam berlubang. Dari bagian dada hingga kaki, kainnya basah, meneteskan air tanah. Reno menjerit kecil dan langsung mematikan lampu kamar. Ia tiarap di bawah meja, napasnya terengah. Ketukan di jendela makin keras, seperti memaksa masuk. Paket sudah diterima. Suara itu berat dan bergema, seolah keluar dari rongga tanah. Reno menggigil.
Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu kini muncul dari dalam kepalanya sendiri. "Kembalikan kainku." Tiba-tiba ponselnya menyala sendiri. Layar menampilkan kamera, dan di sana wajahnya sendiri terlihat duduk di bawah meja dengan bayangan pocong berdiri tepat di belakangnya. Ia membalikkan badan spontan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi lantai kamar sudah basah, penuh jejak lumpur. Kain kafan dengan namanya sendiri kini terbuka lebar di atas meja, seperti menunggu untuk digunakan. Reno menjerit, lalu berlari keluar kamar. Tapi di koridor, lampu padam satu persatu. Klik, 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 menyisakan kegelapan pekat. Saat ia sampai di pintu keluar kos, sesuatu menahan pundaknya kuat-kuat. Bau tanah memenuhi hidungnya. Perlahan, suara serak itu berbisik di telinganya. "Besok, kirim paket terakhirmu ke pemakaman Karangjati." Setelah itu, dorongan kuat melemparkannya ke lantai. Reno pingsan seketika. Pagi harinya, pemilik kos menemukan Reno tergeletak di depan kamarnya dengan tubuh kotor penuh tanah. Tangan menggenggam kain putih bertuliskan namanya sendiri. Matahari pagi hanya sebentar menampakkan diri di langit Banyumas sebelum kembali tertutup mendung. Sejak kejadian dini hari tadi, Reno duduk di beranda kos dengan kepala pening dan tangan masih bergetar. Ia tidak bisa berhenti memandangi kain putih bertuliskan namanya sendiri. Kain itu sekarang dilipat dan dibungkus plastik. Ia sembunyikan di bawah jok motor. Semua cuma mimpi. Iya, pasti mimpi, gumamnya. Tapi kuku-kukunya yang masih dipenuhi tanah basah membantah keyakinannya sendiri. Ia mencoba bekerja seperti biasa, mengantar beberapa paket di sekitar kota. Namun, kemanapun ia pergi, orang-orang menatapnya aneh. Entah karena wajahnya pucat atau karena bau tanah kuburan yang masih menempel di jaketnya. Menjelang sore, notifikasi dari aplikasi ekspedisi berbunyi lagi. Pick up baru, pengirim Bapak Umar. Lokasi, rumah ujung pemakaman Karangjati. Waktu 18.30. Reno menjatuhkan ponselnya ke aspal. "Tidak lagi, aku tidak akan ke sana lagi," serunya pelan. Namun ketika ia menyalakan motor untuk pulang, suara navigasi dari aplikasi berbicara sendiri. Padahal ia tak membuka apapun. "Arahkan ke jalan pemakaman Karangjati. Waktu tempuh 12 menit. Suara itu datar, seperti bukan suara perempuan robot biasa. Ada serak aneh di ujung, katanya. Reno menutup aplikasi, tapi suara itu terus berbicara. "Jangan lupa kirim paket terakhirmu." Napasnya memburu. Ia mematikan ponsel dan menjejalkannya ke saku, lalu memacu motor secepat mungkin ke arah berlawanan. Tapi entah bagaimana, jalan yang ia lewati selalu berujung di gerbang makam Karangjati. Langit mulai gelap. Angin sore berubah dingin menusuk, membawa aroma Kamboja. Dari kejauhan, ia melihat rumah tua itu lagi, masih berdiri di ujung jalan. Padahal semalam sempat ia lihat nyaris roboh. Dan di depan pagar kayu itu, kini terdapat paket besar terbungkus kain putih, bukan plastik. Motor Reno mati mendadak. Mesin berdehem keras, lalu diam. Ia turun perlahan, menatap rumah yang kini seolah memanggil. Masih belum selesai. Bisikan itu muncul di telinganya. Padahal tak ada siapapun di sekitar. Ia melangkah ke depan pagar. Tanah di sekitarnya becek, meninggalkan jejak kaki yang tidak tahu berasal dari mana. Seolah banyak orang berjalan mengelilingi halaman itu semalam. Paket putih itu bergoyang pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. "Pak Umar!" teriak Reno dengan sisa keberanian. Pintu rumah berderit terbuka pelan. Dari dalam, udara dingin keluar bersama bau busuk mayat lama. Suara berat terdengar dari ruang gelap di dalam rumah. "Masuklah Reno, ambil paket terakhirmu." Reno menelan ludah.
Ia melangkah pelan melewati ambang pintu. Lantainya lembab, setiap langkah menimbulkan bunyi plak-plak, seolah ia berjalan di atas tanah basah. Di ruang tengah, ia melihat foto keluarga usang tergantung di dinding. Wajah seorang pria paruh-baya berjubah putih tersenyum kaku. Tulisan di bawah foto itu, Umar bin Soleh, wafat 2019. Reno mundur setengah langkah. Suara pintu di belakangnya menutup sendiri dengan hentakan keras. Tiba-tiba dari pojok ruangan terdengar suara benda diseret. Ia menoleh dan matanya membesar. Sosok itu muncul lagi. Bapak Umar atau sesuatu yang menyerupainya, terbungkus kain kafan kotor. Sebagian terlepas memperlihatkan kulit tubuh hitam membiru. Tangannya panjang, kuku-kukunya meneteskan cairan tanah. Kau sudah antar paketku, Reno. Sekarang giliranmu yang diantar. Sosok itu melangkah mendekat perlahan, menyeret kainnya. Reno berlari ke arah pintu, tapi seolah-olah rumah itu memanjang tak berujung. Setiap kali ia mencoba keluar, yang ia temui hanyalah dinding berlumut dan suara tanah amblas di bawah kakinya. Ia jatuh tersungkur. Dari bawah lantai, tanah mulai menggembung, membentuk sesuatu seperti tangan. Tangan itu menarik ujung celananya, dingin dan kuat, mencoba menariknya ke bawah. Reno berteriak sekeras-kerasnya, menendang tanah itu, meraih meja terdekat, dan melemparnya ke arah sosok pocong yang semakin mendekat. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara seseorang memanggil, "Mas Reno! Mas Reno!" Itu suara Ibu Rina. Ia berlari menuju sumber suara. Sekali ini, pintu berhasil terbuka. Di luar, Ibu Rina berdiri di bawah payung, wajahnya pucat. "Ayo cepat, jangan lihat ke belakang." Mereka berdua berlari sejauh mungkin, meninggalkan halaman rumah itu. Dari kejauhan, rumah tua itu tampak ambruk perlahan ke dalam tanah, disertai suara jeritan samar dari dalam. Reno terengah di pinggir jalan, menggenggam kain putih yang entah kapan masuk lagi ke tangannya. Di atas kain itu, huruf-huruf namanya kini mulai pudar dan berganti dengan tulisan baru, seolah dijahit sendiri dari dalam. Tujuan berikutnya, pemakaman Karangjati. Reno menatap Ibu Rina dengan wajah tanpa warna. "Bu, maksudnya apa?" Ibu Rina menatap tanah, suaranya pelan dan gemetar. "Mas Reno, dulu Bapak Umar meninggal bukan karena tua. Dia kurir juga, pengantar paket dari pemakaman. Dan sekarang, giliranmu yang dipilih." Reno terpaku. Angin malam kembali berhembus, membawa suara serak dari arah kuburan. "Kirim paket terakhirmu, Reno." Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menggelegar, menyambar pohon-pohon di pinggiran jalan. Reno memacu motornya kencang, menembus derasnya air hujan menuju arah pemakaman yang kini terasa semakin asing baginya. Di jok belakang, ia membawa satu paket besar. Bungkusnya lusuh, basah, dan di atas label pengiriman tertulis jelas, "Pengirim, Bapak Umar, rumah pemakaman." Penerima, Reno Prasetyo, kurir ekspres Banyumas. Tangannya gemetar. Setiap kali ia membaca namanya sendiri di paket itu, napasnya seolah terhenti. Ia tidak tahu siapa yang bercanda sekejam itu, atau mungkin bukan manusia yang melakukannya. Saat motor berhenti di depan gerbang pemakaman, aroma tanah basah bercampur anyir langsung menusuk hidungnya. Hujan membuat jalanan becek, dan di kejauhan, lampu-lampu rumah tua di belakang makam terlihat menyala samar. Reno menatap ke sana lama, ragu-ragu untuk turun. Tapi seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Seperti suara berat memanggil pelan dari balik kabut. "Reno, kirimkan paketmu." Ke pengirimnya. Suaranya dalam dan serak, seperti datang dari perut bumi. Reno menoleh ke arah kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Hanya nisan-nisan yang berdiri miring,
dan daun jati bergoyang diterpa angin. Ia menggenggam erat paket itu dan melangkah. Setiap langkah menimbulkan bunyi plak-plak dari sepatunya yang basah. Saat melewati deretan nisan, kilat menyambar dan Reno melihat sesuatu berdiri di depan rumah Bapak Umar. Sosok tinggi itu diam, memunggungi Reno. Kain kafannya kotor, berlumpur, dan bagian kepalanya tampak bolong, seolah tali pocongnya telah dibuka sebagian. Namun yang paling membuat Reno hampir jatuh pingsan adalah di tangan sosok itu ada paket yang sama seperti miliknya. "Pak, Bapak Umar?" Suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajah pucatnya setengah hancur, matanya hitam berlubang, dan dari mulutnya keluar air tanah bercampur darah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, lalu berkata dengan suara bergema, "Sudah giliranmu mengantar paket terakhirmu." Petir menyambar lagi, dan Reno mundur ketakutan. Ia melempar paket itu ke tanah, tapi dari dalam paket muncul suara ketukan pelan, seperti seseorang berusaha keluar. Dengan gemetar, ia membuka tali pembungkusnya, dan begitu plastiknya robek, aroma busuk menusuk tajam. Di dalamnya, kain kafan putih tergulung. Di bagian atas tertulis dengan tinta merah, nama Reno Prasetyo, tanggal wafat 17 Oktober 2024. Reno mundur terpental, matanya membelalak. Ia mencoba berlari ke arah motor, tapi langkahnya berat, seperti diseret sesuatu. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menoleh, tanah di bawahnya mulai berguncang, dan dari dalam lumpur keluar sosok-sosok lain dengan wajah tertutup kain kafan, mengerumuninya. "Paketmu belum sampai, Reno. Antar ke tempat asalmu. Tempatmu di sini." Mereka menariknya masuk ke dalam tanah basah, ke dalam lubang makam terbuka yang sebelumnya tidak ada. Reno berteriak sekuat tenaga, namun suaranya lenyap tertelan hujan. Pagi harinya, warga menemukan motor ekspedisi Reno tergeletak di depan pemakaman. Mesinnya masih menyala. Di jok belakangnya hanya tersisa kotak paket kosong. Namun di tanah basah dekat situ terlihat bekas tapak kaki menuju makam baru yang belum ditandai nisan. Tulisan di kayu penanda masih samar, basah oleh hujan, tapi bisa terbaca jelas. Reno Prasetyo, 17 Oktober 2024. Dan setiap malam, kurir yang melintas di jalur pemakaman itu bersumpah pernah melihat seseorang berpakaian seragam ekspedisi berjalan di antara nisan, membawa paket sambil memanggil pelan, "Ada paket buatmu, tolong tanda tangan dulu." 2 hari setelah Reno dinyatakan hilang, warga sekitar pemakaman Banyumas masih ramai membicarakan kejadian itu. Motor ekspedisinya yang tertinggal dengan mesin menyala, kotak paket kosong di jok belakang, serta nisan baru tanpa izin penggalian membuat suasana kampung itu seperti ditelan misteri. Beberapa warga sempat mendatangi kantor ekspedisi tempat Reno bekerja, berharap ada penjelasan. Namun, bagian administrasi hanya menggeleng pelan. "Kami tidak punya pesanan atas nama Bapak Umar, Pak. Bahkan, nomor resinya tidak pernah terdaftar dalam sistem kabar itu," membuat bulu kuduk semua orang merinding. Nama Bapak Umar kini menjadi semacam momok yang tak ingin disebut siapapun saat malam tiba. Malam ketiga, setelah kepergian Reno, seorang kurir baru bernama Rangga menerima tugas tambahan dari pusat ekspedisi, menjemput paket yang diklaim belum terkirim di area Banyumas Selatan. Ia sempat menolak karena mendengar gosip tentang rekan yang hilang. Namun, saat melihat di layar HP-nya nama pengirimnya, darahnya langsung terasa dingin. Pengirim, Bapak Umar, Rumah Pemakaman Penerima, Agen Ekspres Banyumas, ATTN, Rangga. Ia tertawa, gugup. "Ah, kebetulan namaku sama kayak yang dikirim."
Pasti cuma kebetulan. Ia menyalakan motornya dan berangkat malam itu juga, menembus jalan sempit di bawah guyuran hujan gerimis. Jalan menuju pemakaman sunyi sekali. Lampu-lampu jalan banyak yang mati. Hanya ada suara kodok dan air yang menetes dari pohon jati. Rangga berhenti di depan gerbang besi tua yang sudah berkarat. Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul cahaya kecil seperti lampu senter. "Permisi, ini pengiriman dari Pak Umar?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban, tapi cahaya itu makin mendekat dan kini terlihat jelas. Sosok berpakaian putih, tubuhnya tinggi dan kaku, langkahnya terseret. Di tangannya, sebuah paket coklat besar dengan label basah tertempel di atasnya. Rangga menelan ludah. "Saya Rangga dari ekspedisi. Ini paket untuk saya." Sosok itu berhenti tepat di depan pagar. Kain kafannya kotor penuh tanah, wajahnya tertutup rapat. Ia menunduk perlahan, lalu mengulurkan paket itu. Saat Rangga menyentuhnya, jari mereka bersentuhan, dingin sekali, seperti es batu dari kubur. Ia membawa paket itu ke motor dengan langkah terburu-buru. Tapi baru saja ia menyalakan mesin, terdengar suara berat di belakangnya. "Jangan buka." Sebelum sampai rumah, Rangga menoleh cepat. Sosok pocong itu sudah hilang. Hanya ada jejak lumpur yang memanjang dari gerbang menuju barisan nisan baru. Salah satunya bertuliskan Reno Prasetyo. Jantungnya berdegup kencang. Ia bergegas pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sempit, Rangga menaruh paket itu di meja. Ia duduk lama, menatap bungkusnya yang kini basah dan kotor. Di sisi paket tertulis tulisan samar. Paket ini hanya boleh dibuka oleh penerimanya. Setelah tengah malam, jarum jam menunjukkan pukul 23.57. Ia menunggu. Detik berjalan pelan. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Saat jarum menyentuh pukul 00 tepat, paket itu bergerak sendiri, bergeser pelan di atas meja, lalu duk, terjatuh ke lantai. Rangga mendekat dengan napas tercekat. Ia membuka bungkusnya dengan gunting. Bau busuk langsung menyeruak begitu plastik robek. Di dalamnya, kain kafan putih tergulung, masih lembab. Ia menariknya keluar, lalu terpaku. Di bagian kepala kain itu, tertulis dengan tinta merah tua, nama Rangga Putra, tanggal wafat 21 Oktober 2024. Keringat dingin mengucur deras. Ia berlari keluar rumah, tapi saat membuka pintu, halaman kontrakannya telah berubah. Ia bukan lagi di perumahan. Ia berdiri di tengah pemakaman Banyumas, di antara nisan-nisan basah yang berderet tanpa ujung. Di belakangnya, motor ekspedisinya terparkir dan suara hujan kembali terdengar deras. Dari balik kabut, seseorang melangkah pelan mendekat. Rangga menatap wajah itu ia kenal. Reno dengan seragam yang sama, berdiri diam, memegang paket lain. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti lilin. "Kau, penggantiku," bisiknya dengan suara parau. "Sekarang, kau yang mengantar paket untuk mereka yang akan mati." Rangga mencoba menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Dari arah belakang Reno, puluhan sosok berpakaian kafan bermunculan, masing-masing membawa paket dengan label nama-nama berbeda. Semuanya menatap Rangga, menunggu ia mengambil bagiannya. Keesokan paginya, petugas ekspedisi menemukan kantor cabang Banyumas kosong. Semua komputer dan paket tertinggal rapi, kecuali satu. Sebuah kotak lusuh di meja depan bertuliskan, "Pengirim, Bapak Umar, rumah pemakaman." Penerima, kurir baru, siapapun yang membuka paket ini pertama kali. Dan konon, setiap kali ada kurir baru yang mulai bekerja di daerah itu, tak lama kemudian, satu nama baru akan muncul di batu nisan belakang pemakaman Banyumas. Nama yang sama dengan penerima paket malam sebelumnya. Malam tak pernah menelan cerita sepenuhnya.
karena setiap paket yang belum sampai akan dicari oleh pengantarnya sendiri, bahkan dari dalam tanah. Jika suatu malam kau mendengar ketukan di pintu dan seseorang berseragam ekspedisi berdiri diam di depan rumahmu, jangan buru-buru membukanya. Lihat dulu alamat di paket itu. Siapa tahu nama yang tertulis di sana adalah namamu sendiri.